Selamat datang di Jorong Balun, Kota Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Jalan Raya Muara Labuh Padang. Seratus meter lagi belok ke kanan. Saya meragukan Anda. Apakah Solok Selatan keadaannya baik-baik saja? Bukannya saya tidak tahu, tapi saya belum pernah ke Solok Selatan. Pernah kalian cari tahu apa itu Supreme? Supreme Geothermal adalah sebuah perusahaan. Kalau itu tahu, Den. Lalu, untuk apa mereka mengebor di daerah Solok Selatan? Bakola tunggu saban talau. Kalau urusan ngebor sebaiknya Anda menanyakan kepada Inul Daratista, mungkin dia lebih paham urusan itu. Kambiu. Kabiung atau kelapa adalah tumbuhan hibrida yang hidup di daerah tropis. Wah, kau kambiu. Anda tampuruang, tampang buruak, tak tahu diuntuang. Oke guys, karena nampaknya kita tidak punya referensi yang mumpuni untuk membahas masalah itu, sebaiknya kita bahas lain kali saja. Jadi untuk edisi kali ini kita akan bahas seberapa bahayanya Gunung Merapi. Gunung Merapi yang ada di Indonesia, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, sesungguhnya menyimpan sebuah potensi alam yang luar biasa. Banyak dari kita yang takut akan adanya gejala alam, tapi kita tidak pernah peduli terhadap pencipta alam itu sendiri. Bicara soal gunung berapi adalah sebuah titik yang menghubungkan antara permukaan bumi dengan lapisan magma yang ada di lapisan perut bumi. Oke guys, mari kali ini kita bermain asumsi atau bermain analisa imajinasi. Bagaimana jika suatu masa nanti kita harus memadamkan gejolak api yang terdapat di dalam Gunung Merapi? Ya, sebagaimana yang kita pelajari di sekolah ilmu pasti, untuk mengalahkan api berarti kita butuh air. Lalu pertanyaannya, seberapa banyak air yang kita butuhkan untuk memadamkan api di dalam Gunung Merapi? Anggap saja kita ambil semua sungai yang ada di Solok Selatan ini. Airnya kita sedot lalu kita masukkan dari mulut kawah Gunung Merapi. Apakah itu sanggup untuk memadamkan api yang menyala di dalam Gunung Merapi? Maka teori akan menjawab, apabila jumlah air melebihi dari kapasitas api maka api akan padam. Namun kalau jumlah api lebih tinggi daripada jumlah air maka air akan merubah menjadi uap air. Lalu seberapa dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh sebuah gunung berapi? Titik merah yang dapat dilihat dari kawah Gunung Merapi itu hanyalah sebuah titik kecil, karena Gunung Merapi sesungguhnya telah terhubung dengan lapisan magma yang jauh ada di dalam perut bumi, yang mana lapisan magma tersebut tidak akan pernah padam walaupun dialiri oleh seluruh air yang ada di permukaan bumi ini. Artinya itu menyimpan bahaya yang luar biasa. Namun anggap saja kita di dalam dunia hayalan. Kita masukkan saja semua air yang ada di bumi ini ke dalam salah satu kawah Gunung Merapi yang ada di Indonesia.
Apa yang akan terjadi? Uap panas yang akan ditimbulkan oleh pertemuan antara air dengan api tersebut sungguh telah menyimpan sebuah bahaya yang luar biasa, yang mana uap panas tersebut akan berubah menjadi karbon dioksida dan sulfur dioksida, yang artinya apabila uap itu menutupi seluruh lapisan bumi, maka para pedagang asam tak laku lagi asamnya, guys. Kenapa? Karena uap itu telah menimbulkan zat asam yang luar biasa. Bukan hanya bisa membunuh manusia, bahkan robot sekalipun mati itu, guys. Kita yang hidup di Solo Selatan ini adalah orang-orang smart, yang mana kemanapun kita pergi selalu didampingi oleh sebuah alat yang namanya smartphone. Bahkan cuma satu, bahkan ada yang dua dikantongin, guys. Lalu kenapa kalian tidak cari tahu apa bahayanya Gunung Merapi? Apalagi dengan pengolahan yang secara sistematis yang mungkin saja menimbulkan risiko kegagalan. Lihat alam di sekitar kita, pelajari apa yang telah terjadi di daerah kita, lalu cari referensinya, guys. Kalian anak muda harus tentukan sikap dari sekarang sebelum kalian dilindas oleh kekejaman zaman. Kita mungkin takkan tahu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan. Namun masa depan Solo Selatan ada di tangan kalian kaum milenial yang katanya smart. Kalian kemana-mana bawa smartphone. Seharusnya kalian tahu bahaya apa yang telah mengintai di Solo Selatan ini. Mari kita coba cari Gunung Merapi yang terdekat yang ada di Solo Selatan ini, guys. Oke Google, di mana posisi Gunung Merapi terdekat di Solo Selatan? Untuk apa? Untuk berenang. Ya, untuk kajian ilmiah lah. Jubo tanyo Pak Bupati. Ini adalah Gunung Merapi yang terdekat dari Solo Selatan, guys. Namanya Gunung Kerinci. Tapi kayaknya hari ini kita tidak bisa lihat gunung. Yang terlihat cuman sedikit bukit dan semuanya tertutup oleh awan putih seperti pocong, guys. Ya, pocong. Perlu Anda ketahui semua pocong berwarna putih, tapi bukan berarti semua yang berwarna putih itu pocong. Oke Google, apa yang harus saya lakukan sekarang? Entahlah. Anda harus tahu. Saya tidak tahu, matilah ang baruak.